Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya mendengarkan Radio Jurig sambil ngopi. Buat yang baru menemukan channel Radio Jurig, alangkah lebih baiknya di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini ada cerita yang dikirim oleh Diki yang ada di kota Bandung, yaitu gara-gara kencing sembarangan, pendaki ini diganggu hantu pembawa golok di Gunung Cikuray. Sebelum kita ke ceritanya, perkenalkan dulu yang cerita di Radio Jurig ini inisial Diki. Selamat mendengarkan. Kisah horor salah seorang pendaki di Gunung Cikuray. Kisah horor di Gunung Cikuray ini dialami oleh salah seorang pendaki bernama Diki. Kisah horor Diki di Gunung Cikuray ini bukan yang pertama kalinya Diki mendaki gunung. Namun selama pendakian kali ini banyak gangguan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat atau logika. Awal itu tahun 2020, Diki pergi ke Kabupaten Garut naik motor bersama temannya. Setelah 2 jam perjalanan dari Bandung, tibalah mereka di kaki Gunung Cikuray. Diki bersama rombongan memilih jalur pendakian via pemancar. Diki dan rombongan menitipkan motornya ke rumah warga sambil mempersiapkan alat-alat pendakian. Waktu berlalu sampai pukul 9 pagi, akhirnya Diki sampai di pintu masuk pendakian untuk melakukan pendaftaran. Sebelum mendaki, tidak lupa untuk berdoa dan meminta izin. Cuaca saat itu sangat mendukung untuk mendaki, tapi Diki merasakan kelelahan karena seharian sebelumnya tidak tidur sama sekali. Pendakian pun dimulai. Pemandangan yang indah dan cuaca yang cerah Diki nikmati dengan teman-temannya, dan tak terasa sudah sampai di pos 3 pemancar. Diki dan teman-temannya memutuskan untuk istirahat di pos 3, di luar dari rencana mereka yang seharusnya istirahat di pos 6 yang masih cukup jauh. Di pos 3 inilah semua berawal. Saat itu Diki ingin buang air kecil, kemudian pergi ke semak-semak yang jauh dari jalur pendakian. Ia sudah paham betul untuk berdoa dan permisi sebelum buang air. Setelah selesai kemudian perjalanan dilanjutkan. Kabut turun semakin tebal membuat kondisi fisik semakin menurun. Diki dan teman-temannya saling memberi semangat satu sama lain. Setelah itu sampailah di pos 5 dan bertemu dengan para pendaki lain yang asal dari kota Subang. Mereka saling bertegur sapa dan mengobrol. Tidak terasa azan maghrib pun berkumandang. Diki melanjutkan perjalanan bersama pendaki lain sebelum hari semakin gelap. Sekitar jam 7 malam akhirnya tiba di pos 6. Diki dan teman-temannya mendirikan tenda dan langsung beristirahat. Jam 1:30 dini hari, Diki terbangun karena mendengar suara tenda yang dipukul-pukul dari luar. Dengan rasa takut, Diki membuka tenda. Dilihatnya sosok bapak-bapak tinggi membawa golok sambil berteriak ke arahnya. Bapak yang membawa golok itu seperti ditahan oleh seorang kakek berbaju putih di belakangnya.
Diki sempat mendengar percakapan mereka dalam bahasa Sunda. "Kesini kamu, kenapa kamu buang air kecil di tempat saya?" kata orang yang tinggi besar yang dilihat oleh Diki. Kata bapak dengan emosi yang meluap-luap. Kakek yang berpakaian putih, "Sudah, anak itu baik, nggak tahu apa-apa," kata kakek menenangkan bapak-bapak yang tinggi besar itu. "Saya masih nggak terima, lagi diam dikencingin," teriak sang bapak yang tinggi besar itu. "Kita itu nggak terlihat, anak itu udah izin kepada saya sendiri. Saya tahu sendiri anak itu baik-baik," ujar sang kakek yang memakai pakaian putih. "Tetap saja saya masih nggak enak, ini masih rumah saya. Sini kamu," kata bapak yang tinggi besar dengan nada yang kian meninggi. "Udah, awas kalau berani ganggu anak itu," kata kakek yang berbaju putih sambil pergi. Cukup lama Diki mendengar dan melihat kejadian itu. Diki segera menutup tenda dan berusaha tidur dalam kondisi ketakutan. Jam 4 pagi dini hari, mereka semua terbangun dan bersiap-siap untuk sumit atak. Singkat cerita, mereka sudah sampai di puncak, mengambil foto dan menikmati pemandangan. Setelah selesai, mereka kembali ke tenda dan di pos 6 bersiap-siap untuk turun gunung. Perjalanan turun dimulai. Cuaca waktu yang sangat cerah dan tidak ada gangguan sama sekali. Tak sabar ingin pulang, Diki akhirnya berpisah di pos 4 dan melanjutkan perjalanannya sendirian. Sesampai di pos 3, Diki teringat kejadian tadi malam. Dan di sekitar pos 3 inilah Diki sudah buang air besar. Melewati pos 3, Diki kemudian melanjutkan perjalanan ke pos 2. Di pertengahan jalan, Diki dihadapkan dengan persimpangan yang tidak ada di hari sebelumnya. Karena ragu, Diki memutuskan untuk menunggu semua temannya yang masih berada di atas. Setelah menanti selama 1 jam, tidak ada seorang pun yang melewatinya untuk turun gunung ataupun naik gunung. Pikiran sudah mulai tak karuan. Diki yakin telah tersesat di Cikuray. Diki hanya bisa menenangkan diri, berdoa dan berharap ada yang menemukannya. Tidak lama seseorang berbisik kepadanya, "Ke kanan, Jang," kata seseorang pria yang tidak ada wujudnya. Tanpa berpikir panjang, Diki langsung mengambil jalan ke kanan. Setelah itu, Diki berjalan cukup lama. Diki tiba di kaki gunung dan bertemu dengan teman-temannya. Di tempat istirahat, teman-teman Diki bercerita kalau sempat melihat Diki berjalan ke arah pos 2. Temannya pun memanggil Diki sampai menoleh ke arah belakang, namun kemudian menghilang dengan cepat. Diki menjelaskan kalau saat itu tidak ada suara apapun dan tidak melihat siapapun selama perjalanan turun ke pos 2. Setelah bercerita dan berbagi pengalaman mendaki, kali ini mereka pulang ke Bandung siang harinya. Setibanya di Bandung, Diki tidak bisa melupakan kejadian tersebut, bahkan sempat jatuh sakit beberapa hari. Di hari kelima, Diki terbaring karena sakit. Ia mendapatkan mimpi dari kakek yang dilihatnya yang memakai baju putih di pos 6 waktu pendakian Gunung Cikuray. Dan kakek tersebut sambil bilang, "Sekarang sudah aman, Jang," kata kakek menenangkan Diki.
Akhirnya Diki pun sembuh dari sakitnya dan sekarang sudah merasa tenang. Itulah cerita gara-gara kencing sembarangan yang dikirim oleh Diki yang ada di kota Bandung. Buat yang sudah mendengarkan Radio Jurig, alangkah lebih baiknya di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya supaya Radio Jurig bisa bercerita yang lebih seram lagi. Terima kasih yang sudah mendengarkan Radio Jurig. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.